Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasuli wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul kembali di ruang virtual ini. Mudah-mudahan pertemuan perkumpulan kita ini akan mendapatkan berkat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, serta akan Allah tambahkan untuk kita ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Dan mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan mendapat berkat rahmat berupa syafaat dari Rasulullah SAW di hari akhirat kelak. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, untuk hadis nomor 7 dari hadis Arba'in kita sudah sampai kemarin pada pembicaraan tentang yang udah itu nasihat lillah, wali kitabihi, wali rasuli, dan ini yang wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin yang terdiri dari para ulama dan para penguasa. Jadi kepada para ulama kita berusaha untuk mencintai mereka, menolong mereka dalam menjelaskan kebenaran, kita membela kehormatan mereka, meluruskan kesalahan mereka dengan cara yang baik. Nah, ini yang agak-agak mungkin agak-agak susah ya, tapi bisa mengingatkan mereka dalam kebaikan dengan mengarahkan cara yang pas ketika menyampaikan dakwah kepada yang lain. Meluruskan kesalahan dari para ulama ini sesuatu yang sebenarnya kalau ulama-ulama dulu mungkin lebih enak, lebih mudah, karena pertemuan tatap muka langsung, orang-orang pada datang ke majelis-majelis ilmu mereka. Kalau ada sesuatu yang mungkin dirasa kurang pas, mereka bisa langsung bertanya. Nah, pertanyaan kepada para ulama yang sedang menyampaikan ilmu itu adalah suatu bentuk daripada nasihat gitu. Menyampaikan pertanyaan, nah mereka akan mengulang kembali apa yang sudah disampaikan, dan ketika mereka mengulang kembali, para ulama itu, mereka akan bisa memberikan ulasan apakah benar yang tadi disampaikan atau ada sesuatu yang perlu diluruskan lagi. Dulu lebih mudah, insya Allah. Kalau sekarang dengan teknologi canggih segala macam, kita malah jarang ketemu langsung gitu. Lebih sering lihat di YouTube, lebih sering ketemu di kajian-kajian virtual segala macam, nggak bisa langsung. Kalaupun bertanya ya itu akan terbatas ininya, kesempatan-kesempatannya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya lihat ada yang mencoba untuk mereksi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, terutama berkaitan dengan sejarah-sejarah. Nah, itu disampaikan lewat video lagi gitu, nih disampaikan di YouTube segala macam. Itu boleh, disampaikan seperti itu boleh, dan mudah-mudahan akan sampai kepada yang dituju, karena memang isinya benar, benar-benar memberikan koreksi gitu, bukan hanya caci maki. Ya ini koreksi, kalau memang mereka saling mengoreksi, saling bisa ketemu, ya bagus gitu. Karena apa yang disampaikan kalau saya lihat memang benar, karena dari sumber yang lain saya dapatkan bahwa apa yang dipakai oleh Ustadz Adi, kalau beliau berpegang pada buku-bukunya Profesor Mansur Suryanegara, itu memang kalau menurut para ilmuwan sejarah, buku-buku semacam Api Sejarah 1, Api Sejarah 2 itu tidak dianggap sebagai buku sejarah.
oleh para ilmuwan sejarah. Kenapa? Karena Profesor Mansur Suryanegara itu mengambil dasar penulisannya itu dari sumber yang kelas 3 kalau menurut mereka seperti itu. Jadi ada beberapa sumber yang kalau secara ilmu sejarah itu kurang otoritatif tapi dipakai oleh Profesor Mansur, yaitu cuman keberatan itu aja. Kalau mungkin diambil analoginya kepada ilmu hadis mungkin karena Profesor Mansur mengambil hadis-hadis yang dhaif gitu. Ya, dhaif ya tetap hadis meskipun hadis katanya dhaif. Seperti itulah kira-kiranya pembahasannya. Tapi kalau para ulama sedang berbicara tentang hal-hal yang lebih mendasar, yang lebih teknis sifatnya, ya kita sebagai orang awam nggak patut untuk ikut-ikut, nggak patut untuk ngomporin segala macam. Ya ikutin aja dulu, lihat dulu gitu, pahami dulu apa yang mereka sampaikan karena masing-masing ulama akan punya kekhususan dan ketika mereka berargumen pasti akan ada dalil-dalil yang mereka sampaikan. Itu akan jauh lebih lebih baik buat kita yang awam ini ketika ada yang mengingatkan kepada para ulama, para asatidz, ya kita tinggal melihat itu, mengikuti karena memang kita belum memiliki kemampuan. Kecuali kalau memang kita sudah punya kemampuan atau memang itu bidang yang kita pahami, bidang yang kita seriusin misalnya, itu boleh lah kalau memang mau urun rembuk, ikut memberikan pandangan di dalam permasalahan yang sedang dibahas, itu boleh. Tapi kalau sebagaimana kita keumumannya kita nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, nggak punya pengetahuan, baca aja males misalnya, ada kitab banyak tapi kita nggak pernah baca kan sama aja bohong, kita nggak dapat ilmunya. Makanya kalau dalam keadaan seperti itu kitanya hanya berhak untuk mengikuti, tidak berhak untuk memberikan saran atau pendapat. Malah kalau kita mengirimkan saran atau pendapat malah jadi khawatirnya malah merusuhin gitu, bikin keruh suasana gitu. Nah, kalau mengingatkan mereka dalam kebaikan, nah ini kadang-kadang ulama juga memang perlu diingatkan. Bahkan kalau ulama-ulama yang sudah terbiasa untuk berbicara di depan umum itu, mereka itu sebelum bicara di depan umum mereka akan nanya dulu biasanya sama panitia, ini audiensnya gambarannya seperti apa gitu. Kalau bukan kuliah umum yang di lapangan segala macam, kalau udah di lapangan kan udah ketahuan itu pasti campur aduk kan. Kalau misalnya ada acara khusus, misalnya dalam ruangan terbatas ininya, pasti ditanyain dulu nih latar belakang ininya, audiensnya itu seperti apa gitu. Nanti panitia berkewajiban memberikan gambaran. Kenapa? Karena para ulama, para asatidz, para mubaligh itu mereka akan harus menyampaikan dakwah mereka, menyampaikan materi mereka kepada para pendengar, para pemirsa, para hadirin itu dengan bahasa yang dimengerti oleh para hadirin, para pendengar, para pemirsanya. Itu seperti itu. Itu kewajibannya para ulama itu, para mubaligh itu punya kewajiban seperti itu. Makanya mereka tanya dulu sama panitia, ini kira-kira orang-orang yang hadir itu levelannya kayak gimana gitu. Kalau mereka di rata-rata pendidikannya rendah, ya nggak usah ngomong yang tinggi-tinggi, apalagi pakai bahasa-bahasa asing yang nggak dimengerti gitu. Ribet urusan yang para hadirin malah nggak ngerti gitu. Nah, yang namanya dakwah kan menyampaikan, karena dia menyeru, memanggil. Orang yang memanggil itu kalau pengen yang dipanggil itu paham, ya mesti dipanggil dengan sesuatu yang dekat atau sesuatu yang dipengerti gitu. Namanya siapa? Namanya Tariman, dipanggilnya siapa? Item gitu misalnya. Ya nggak bisa, gitu. Nggak nengok dia. Dia nggak ngerti, dipanggil Tom, ya namanya Tariman. Mana dia ngerti bahwa yang dipanggil itu dia gitu kan. Kecuali kalau memang dia sudah memahami gitu. Aisyah dipanggilnya Khumairah oleh suaminya itu kan memang karena sudah dimengerti. Tapi kalau memang belum dimengerti ininya ketemu juga baru segala macam,
ya mesti ini dulu, didalamin dulu gitu. Ini orang namanya siapa, dipanggilnya siapa gitu kan. Kan memang ada sih nama orang dengan nama panggilannya itu beda jauh gitu kan. Sarah misalnya, dipanggilnya Aci misalnya. Itu kan memang 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 apa panggilan. Tapi kalau memang panggilannya itu seperti itu ya nggak apa-apa, dia pasti paham gitu. Kalau yang nggak paham itu kan yang kayak tadi Tariman dipanggilnya hitam ya nggak ketahuan gitu, nggak ngerti dia. Ya, siapa gitu yang pernah manggil hitam gitu meskipun kulitnya hitam. Ya kan bukan nama, kalau bukan nama panggilannya ya jangan gitu. Nggak nggak patut gitu. Nggak akan sampai gitu. Apa sesuatu yang dinasehatkan nggak akan sampai. Mesti pakai bahasa yang kira-kira itu dimengerti. Kayak kita gitu kan, kita nggak ngerti ini bahasa Arab, dinasehatin sama Syekh pakai bahasa Arab, gimana kita ngerti? Jangan-jangan ntar malah kayak apa orang-orang yang sengaja ngeledek gitu kan, dinasehatin pakai bahasa Arab, amin, amin, ya Allah, ya bukan begitu. Makanya mesti kita kalau memang kita di dalam posisi sebagai panitia ya kita mengarahkan gitu. Sampaikan Ustadz, Kiai, Guru ini mohon maaf para hadirin ini kebanyakan pendidikannya SMP ke bawah misalnya. Jadi mohon disampaikan secara lebih mendetil atau lebih halus penyampaiannya. Jangan sampai mereka itu nanti nggak mengerti. Oh iya, para mubalik juga akan paham kalau sudah seperti itu akan lebih paham mereka. Jadi nggak akan sembarangan ini memberikan nasihat, saling memberikan nasihat pada para ulama. Dan kalau para penguasa malah lebih ini lagi sih sebenarnya kalau di dalam apa sistem pemerintahan yang demokratis sebenarnya akan lebih mudah karena biasanya akan diberikan saluran-saluran untuk menyampaikan kritik maupun saran. Ini saya bicara secara umum dulu ya. Karena yang namanya apa pemerintahan yang demokratis itu kan harusnya pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kan. Nah, karena memang ini dari rakyat asalnya maka suara mereka itu harus didengarkan. Nah, bagaimana supaya suara mereka bisa didengarkan? Nah, harus dibentuk saluran kan. Nah, saluran-salurannya itu harus ada. Yang sudah biasa itu kan disalurkan lewat lembaga perwakilan. Kalau memang sudah ada lembaga perwakilan, nah itu harus mestinya sih dipakai gitu. Dipakai itu. Nah, menyampaikan kepada apa orang-orang yang duduk di lembaga perwakilan zaman sekarang jauh lebih mudah sebetulnya. Yang penting kita mau atau enggak gitu. Karena masing-masing apa orang-orang yang duduk di sana biasanya juga punya kanal atau media sosial sendiri. Ya, entah itu namanya Facebook, entah itu namanya Instagram, bahkan ada yang pakai TikTok segala macam itu bisa disampaikan kepada mereka lewat situ. Gitu. Nah, yang agak-agak apa duluan itu misalnya kayak email, nah, itu masih ada, itu bisa dipakai saluran-saluran seperti itu. Selain itu ya kalau di Indonesia misalnya ada kebolehan untuk melakukan demonstrasi karena itu memang sudah diatur, ada undang-undangnya, ya boleh dipakai silakan. Itu kalau dalam rangka memberikan nasihat kepada para penguasa. Ada beberapa ulama yang menyatakan kalau yang namanya demonstrasi itu dilarang gitu. Apa itu mengumbar aib pemerintah ya nggak boleh seperti itu juga. Kenapa kalau di dalam negara demokrasi diperbolehkan, dimungkinkan adanya demonstrasi, bahkan undang-undangnya misalnya kalau di Indonesia itu sudah ada, ya pakai. Yang sudah diperbolehkan tidak boleh diharamkan. Itu katanya menyebar aib, ya enggak lah. Kalau demonstrasi kan biasanya melakukan unjuk rasa, nah, unras, nah, itu namanya demonstrasi. Seperti itu. Unjuk rasa biasanya karena ada sesuatu yang mengganjal. Kayak mengganjal itu apa? Apakah itu berupa kebijakan? Apakah itu berupa apa peraturan misalnya? Ya kalau memang itu mengganjal di hati terus perlu disampaikan ya sampaikan dengan cara yang benar gitu.
Nah, kalau sudah disampaikan dengan cara yang benar harusnya itu berjalan tuh, prosesnya berjalan harusnya. Kalau memang perlu dikawal oleh orang DPR ya mestinya orang DPR-nya yang dikasih tahu gitu. Ini ada proses permintaan untuk apa gitu misalnya. Yaitu pengawalan dari anggota legislatif misalnya bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya dilakukan dengan melalui saluran-saluran yang lain di Indonesia banyak yang lembaga-lembaga gitu. Ada yang namanya ombudsman itu untuk mengawasi kinerja orang-orang di pemerintahan atau kinerja lembaga-lembaga pemerintahan itu bisa dipakai. Ada berbagai macam Komnas gitu kan, ada Komnas HAM, Komnas Perempuan yang ngurusin anak-anak segala macam itu ada, ya, bisa dipakai. Ini adalah bagian daripada nasihat kepada penguasa. Ini yang secara logis harus dipahami bahwa itu adalah sesuatu yang boleh gitu. Tapi yang tidak boleh adalah ketika kita melakukannya sambil anarkis, itu nggak boleh. Melakukannya misalnya kita dengan menyebarkan caci maki misalnya. Mengungkapkan kesalahan itu boleh, karena apa? Karena memang itu yang disampaikan di dalam unjuk rasa. Itu yang memang sudah diatur di dalam perundang-undangan. Akan tetapi mencaci maki misalnya, menyerang secara fisik misalnya, itu nggak boleh. Tanpa dalam keadaan unjuk rasa pun nggak boleh. Dalam keadaan biasa aja kan kita memang nggak boleh. Kita sama temen gitu, menghina-hina misalnya. Dia miskin lah, dia pakaiannya nggak bagus lah, dia bentuk badannya nggak lazim misalnya, atau punya bakat gemuk jadi badannya jadi gemuk lebih lebih besar daripada teman-teman yang lainnya. Yang kayak gitu nggak boleh dibully, nggak boleh disebut-sebut gitu. Maksudnya dalam pengertian mengejek itu nggak boleh. Jadi itu dalam masalah dengan masa pertemanan saja itu nggak boleh, apalagi ini di dalam rangka kita menyampaikan nasihat kepada pemerintah. Ya nasihat disampaikan nasihatnya aja gitu, nggak usah dicampur baur dengan ujaran-ujaran yang menjelek-jelekan misalnya. Ya itu yang menjelek-jelekan. Ya kalau ada peraturan yang diprotes misalnya, kemudian peraturan itu disebutkan keburukan-keburukannya, disebutkan efek-efek negatifnya, ya itu namanya bukan menyebarkan keburukan, itu menyampaikan kebenaran. Nah, mesti di apa mesti dibikin ininya sekat-sekatnya gitu. Mana yang menyampaikan kebenaran, mana yang menjelek-jelekan orang, itu mesti mesti kita bisa membedakannya secara tegas gitu. Kalau memang sudah eh, urusannya ada aib orang kita buka gitu, ya itu nggak boleh gitu. Justru kalau di dalam agama kan ada aib itu mesti ditutupi. Aib saudara kita mesti ditutupi. Dengan menutup aib saudara kita nanti Allah akan menutupi aib kita di akhirat. Ajarannya adalah seperti itu. Akan tetapi ketika menyampaikan kebenaran, nah itu boleh, sampaikanlah kebenaran. Ini bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai eh, perbuatan yang tidak menyenangkan misalnya, bukan. Menyampaikan kebenaran kok kan kulil haqqo walau kana muron, meskipun itu pahit, kalau itu kebenaran ya mesti disampaikan. Begitu. Nah, ini mesti dipahami bahwa yang namanya menyampaikan nasihat, menyampaikan misalnya keluhan, menyampaikan kritik misalnya, itu harus di dalam kondisi atau suasana yang konstruktif. Itu jangan yang sifatnya destruktif yang akan menghancurkan bukan saja ketenangan kedamaian pada saat itu, tapi juga ketenangan kedamaian dalam jangka panjang gitu. Itu mesti diperhatikan. Jadi yang namanya nasihat kepada penguasa harusnya zaman sekarang ini harusnya bisa lebih mudah, meskipun kita berjauhan jarak misalnya, itu tetap bisa disampaikan. Kalau zaman dulu, itu zaman Nabi, zaman para khalifah kan mereka tuh harus datang kan, datang nemuin, kayak ceritanya siapa orang Yahudi yang di Mesir rumahnya disita buat bangun masjid.
sama gubernur Mesir, apa ya namanya, Amr bin As apa nggak, kalau nggak salah waktu itu. Yahudinya nggak terima, dia ngelapor ke khalifahnya, kebetulan khalifahnya Umar waktu itu, Umar bin Khattab. Nah itu si Yahudinya itu di jalan dia, maksudnya dari Mesir ke Madinah, ya bukannya jalan, maksudnya dia harus menjumpai langsung, harus face to face kepada Umar gitu. Udah datang, udah sampai, udah menyampaikan keluh kesahnya, disuruh balik lagi, cuma disuruh bawa tulang yang udah digaris pakai pedang gitu kan, ceritanya seperti itu. Ya kesel dan capek biasanya orang gitu ya, iya udah jauh-jauh datang lapor gitu kan, saya pulang cuma dibekelin tulang gitu kan. Tulang digaris pakai pedangnya. Ya, kalau cuman begini doang mah kemarin saya nggak perlu datang ke sini. Tulang di sana banyak gitu kan. Ya pedang juga ada, kalau cuman garisin tulang pakai pedang ya apa-apa susahnya sih ya. Tapi memang memang itu yang dia terima gitu sebagai nasihat dari Khalifah Umar kepada Gubernur Mesir, menyampaikan nasihat ini begitu caranya gitu. Eh, Mungkin juga itu ada kode rahasia, atau mungkin juga karena masing-masing sudah ma'rifat, sudah mengetahui gitu, paham tentang segala sesuatunya, lebih paham dalam ilmu-ilmu keislaman, sehingga itu pun sudah cukup untuk menjadi nasihat itu yang dibawa oleh orang Yahudi itu. Begitu. Ya, orang dulu seperti itu harus susah payah gitu kalau untuk melaporkan atau mengkritik tindakan penguasa yang dianggapnya tidak benar, seperti itu. Kalau sekarang bisa datang. Eh, Kalau yang saya tahu ya, yang namanya fraksi PKS itu tiap Selasa dan Jumat itu punya hari itu aspirasi. Tiap-tiap kita bisa datang ke sana tuh, bisa tuh face to face. Kalau memang nggak mau datang, misalnya lewat ini juga bisa, kirim formulirnya aja. Formulirnya ada di um, situsnya fraksi PKS DPR RI. Itu ada di situ. Tinggal ngisi aja formulirnya, nanti mereka yang akan follow up. Itu menjadi jauh lebih mudah sebetulnya gitu kan. Kalau memang kita perlu memberikan kritikan, dan kalau ini kita bicara lokal, ambil contoh yang di Bekasi, itu banyak yang namanya radio Dakta, itu radionya orang Bekasi itu buka apa buka untuk pelaporan gitu. Kita tinggal ada nih jalanan berlobang gitu kan, foto aja, kirimin aja ke Dakta, ntar datanya sampaikan ke eh, pemerintah kota atau pemerintah kabupaten gitu kan. Bekasi punya dua kan, ada kota ada kabupaten, itu tinggal disampaikan tuh, kita foto kasih tahu ini keadaan seperti ini di wilayahnya di mana, sebutin aja, udah sampai. Dan itu sudah sering sering kejadian bahwa itu responnya lumayan cepat gitu ya, di media gitu gitu kan. Siapa sih yang kan, karena yang namanya media kan punya punya kekuatan khusus gitu, punya punya pressure, makanya dibilang dia juga salah satu pilar dari demokrasi, pilar keberapa, pilar keempat kalau nggak salah, itu yang namanya media massa itu, pilar keempat dari demokrasi. Nah ini apa eh, tambahan pengetahuan aja, maksudnya yang praktis-praktis seperti ini kadang kita nggak tahu, kadang teman kita nggak tahu, kadang tetangga kita nggak tahu, ya, perlu dikasih tahu aja. Kalau zaman sekarang untuk mengkritik atau memberikan masukan kepada pemerintah itu lumayan gampang. Eh, Kalau memang kita ada kesulitan-kesulitan, ya itu ayo. Kalau di lokal lagi nih, bicara lokal lagi di Bekasi, Bekasi Timur misalnya, kalau kita memang ada aspirasi dari masyarakat, apa kita ngomong langsung ke anggota dewannya, atau anggota dewannya kita undang datang ke tempat kita, itu bisa gitu. Kenapa? Ya, karena yang namanya anggota dewan itu adalah wakil rakyat sebetulnya di kita. Eh, eh, Mereka itu sebagai wakil kita kan, berarti mereka bekerja untuk kita kan. Pekerjaan mereka adalah ngurusin kita.
ngurusin urusan kita supaya beres gitu, bukan yang ngurusin badan kita supaya jadi kurus, enggak. Mengurus urusan kita supaya jadi beres gitu. Ada aspirasi gitu, ada kita punya tanah lapang tapi nggak punya lapangannya buat main anak-anak gitu. Ya bisa bilang sama mereka minta tolong dibantu. Ya mereka juga punya ininya kok, punya salurannya, jalur-jalurnya punya. Ya, udah banyak kejadian dan itu bisa dilaksanakan penyemprotan itu kalau ada nyamuk demam berdarah segala macam kan suka disemprotkan tuh. Itu juga bisa kalau mereka masih ada programnya itu. Pemerintah juga punya programnya kalau mau langsung lapor ke puskesmas bisa itu. Jadi memberi nasihat kepada penguasa dalam hal yang seharusnya mereka lakukan untuk mensejahterakan rakyat itu eh, sudah banyak salurannya dan bisa dipakai. Nah, yang sering kali kita tahu ada permasalahan, tapi kita nggak tahu salurannya. Ini mesti dikasih tahu. Apalagi kalau misalnya ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum tahu tuh ada banyak saluran seperti itu gitu. Kalau ada hal-hal yang mereka perlu, ya tinggal dikasih tahu aja. Apalagi kalau di Sususon ya, Bekasi Timur, ada temannya apa saudaranya ya bolehlah ntar kasih tahu ke sini, kasih tahu ke saya, kasih tahu ke Umi ada permasalahan ini, insya Allah nanti bisa dikasih tahu oh ini jalurnya lewat si Ano, jalurnya lewat si Ano gitu. Jalur-jalur yang biasa udah dipakai misalnya terus masih mampet gitu, masih mengalami banyak kendala, tinggal telepon aja minta kasih tahu sama anggota dewan, Pak ini ada ngurus begini 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 susah nih, kenapa dipersulit gitu kan, padahal harusnya nggak sulit. Ya ntar dia minta datanya, kita kasih datanya, ntar dia kasih masukan ke dinas atau instansi terkait, biasanya responnya lebih cepat. Itu udah pengalaman. Jadi dari bikin macam-macam, pengalaman orang lain, pengalaman kami sendiri juga ya seperti itu. Jadi ini bagian dari nasihat untuk penguasa dari kaum mukminin. Mudah-mudahan yang seperti ini bisa ini pengetahuan praktis tapi secara agama ini ada dasarnya. Memberikan nasihat kan berarti kan supaya dia lebih baik kan. Nah kalau dia memang tugasnya ngurus urusan kita supaya kita sejahtera tapi dia ada kelalaian, ada kemacetan di sana sini, terus mereka yang atas-atasnya mungkin nggak tahu gitu kan, yang bawah-bawahnya mungkin ya entah mereka teledor, entah mereka lagi kebanyakan deadline segala macam, tapi kan kalau mereka tidak diingatkan, mengingatkan itu namanya nasihat. Ayatnya kan tadi seperti itu, fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan. Karena apa? Peringatan, nah ini termasuk nasihat, itu akan bermanfaat buat kaum mukminin. Ya ini mudah-mudahan bisa difahami bersama. Nanti kita tinggal satu hal lagi yang nasihat kepada kaum muslimin secara umum, secara keseluruhan insya Allah kita bahas di waktu yang akan datang. Untuk yang sekarang mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada yang benar maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah maka itu kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon maaf pada teman-teman semuanya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita akan menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang akan Allah ampuni, baik kesalahan kita yang sekarang maupun yang telah lewat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.